Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Yang pertama nih, kita harus tahu dulu bagaimana cara pengukuran sudutnya ini. Sudut dapat diukur dalam satuan derajat, di mana satu putaran itu bernilai 360 derajat. Artinya, 1 derajat itu setara dengan 1/360 putaran. Ukuran juga dapat dihitung dalam satuan radian, di mana radian merupakan besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Nah, maksudnya itu gini, sebuah lingkaran itu mempunyai yang namanya jari-jari. Jika jari-jari ini kita putar sejauh dan sebesar jari-jari itu sendiri, itu akan menghasilkan sudut sebesar alfa, dan sudut sebesar alfa ini itu setara dengan 1 radian. Seperti yang kita tahu juga bahwa keliling lingkaran itu bernilai 2πr, yang artinya satu putaran ini bernilai 2π radian, di mana sebelumnya jika kita tahu bahwa satu putaran itu bernilai 360 derajat, yang artinya 1 radian itu setara dengan 180 derajat per pi, atau 1 derajat itu setara dengan pi/180 radian. Masih di pengukuran sudut, secara geometri, sudut merupakan hasil rotasi dari sisi awal initial site ke sisi akhir terminal site, di mana sudut yang arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam dinamakan sudut baku dan akan bernilai positif, dan sudut yang arah putarannya sama dengan arah jarum jam dinamakan sudut koterminal, dan sudut tersebut akan bernilai negatif. Kalau kita lihat di diagram kartesius, itu 0 derajatnya dimulai dari sumbu X positif, dan jika kita putar searah dengan jarum jam ini, yaitu sudut beta ini, dia akan bernilai negatif, disebut dengan sudut koterminal. Dan jika kita memutar berlawanan arah dengan jarum jam atau sudut alfa ini, itu dinamakan dengan sudut baku dan dia akan bernilai positif. Selain itu, kan kita tahu nih bahwa di diagram kartesius ini ada 4 daerah. Nah, di sini kita menyebutnya sebagai kuadran, di mana kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat, dan kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 itu 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dan kuadran 4 itu 270 sampai 360 derajat. Satu putaran penuh nih. Selanjutnya, kita akan masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk mengetahui nilai dari sin, cos, dan tangen alfa ini, itu ada rumusnya. Nilai dari sin alfa itu ialah A per C. Nilai dari cos alfa itu ialah B per C. Dan nilai dari tangen alfa itu adalah A per B. Untuk simpelnya, itu ada ini nih. Sin demi, depan per miring, cos sami, cos samping per miring, tan desak, tan depan per samping. Nah, sebenarnya untuk secara generalnya atau umumnya itu kita bisa ngapalin yang sin demi, cos sami, tan desanya aja. Kenapa? Karena jika sudut ini kita ubah ke sini, itu nilainya dia akan berubah lagi. Nilai sinnya itu bukan sin A per C lagi, tapi mengikuti sin demi. Kalau sudutnya di sini ya, depannya berarti B, miringnya berarti C, kayak gitu. Nah, ada juga kosekan. Kosekan alfa itu nilainya setara dengan 1/sin alfa. Sekanus alfa itu nilainya setara dengan kosinus alfa. Dan kotangen alfa itu nilainya setara dengan tangen alfa. Ada beberapa sudut-sudut yang dimana jika kita cari nilai sin, cos, tan, kosekan, dan sekan dan kotangennya itu akan selalu bernilai sama, atau tetap mau berapapun dia nilai di sisi-sisinya, yaitu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, serta 90 derajat. Contoh nih,
Tentukan nilai sin, cos, dan tan dari 45 derajat pada gambar di samping. Ini kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi miringnya, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang kita peroleh sama dengan nilainya 2A kuadrat. Dan yang artinya kita dapatkan AC bernilai A akar 2. Kita dapat nih. Nah, berdasarkan rumus yang sebelumnya, itu nilai dari sin itu tadi rumusnya apa? Demi. Depannya A, miringnya A akar 2. A per akar 2 itu nilainya 1/2 akar 2. Habis itu ada lagi cos. Cos itu tadi apa? Cos sami. Cos samping. Nilai sampingnya A, miringnya A akar 2. Jadi A per A akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Tan tadi apa? Tan itu tan desa, depan per samping, depannya A, sampingnya A, sama dengan 1, kayak gitu. Nah, tadi kan 45 derajat ini termasuk dalam salah satu sudut-sudut istimewa. Kita lihat nih, nilainya sama nggak? Ternyata sama, 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, dan 1. Untuk nilai-nilai di sudut lainnya, itu bisa kalian coba sendiri tuh di rumah. Untuk kalian buktikan. Selanjutnya kita masuk ke relasi sudut. Nah, kita kan tahu bahwa dalam segitiga itu jumlah sudut-sudutnya bernilai 180 derajat. Dan di dalam segitiga siku-siku itu sendiri, siku-sikunya sudah bernilai 90 derajat. Yang artinya, sisa sisi-sisinya jika disejumlahkan sudutnya akan bernilai 90 derajat. Sehingga kita peroleh bahwa salah satu sudutnya, misalkan sudut C, itu berarti bernilai 90 derajat dikurangi dengan sudut A. Nah, di sini kita akan nyari nih nilai sin C-nya itu apa? Sin C itu berarti sin tadi apa? Sin depan per miring. Depan dari sudut C itu AB dan sisi miringnya itu AC. Itu setara dengan cos sudut A. Apa iya? Kita coba nih. Cos samping per miring. Samping dari sudut A itu sisi AB dan sisi miringnya AC. Wah, sama. Berarti di sini kita peroleh ada relasi nih antara sin 90 derajat dikurangin sudut A itu sama dengan cos sudut A. Begitu pula, ini kita coba lagi ya di cos sudut C. Cos samping per miring. Samping dari sudut C yaitu BC dan miringnya itu AC. Jadi cos C bernilai BC per AC. Setara nggak nih dengan sin A? Kita coba lagi. Sin depan per miring. Depannya itu sudut BC dan sisi miringnya itu AC. Sama. Berarti kita dapat lagi nih hubungan, yaitu cos 90 derajat dikurangi dengan sudut A itu setara dengan atau sama dengan sin sudut A. Begitu pula yang tan. Tan 90 derajat dikurang sudut A itu sama dengan kotan dari sudut A. Kotangan dari sudut A. Tan dari sudut A kan BC per AB. 1 per BC per AB artinya sama dengan AB per BC. Atau sama dengan tan dari sudut C itu sendiri. Begitu. Nah, 3 hal yang kita dapat tadi itu berlaku untuk kuadran 1. Dan untuk kuadran 2 itu berlaku hal-hal seperti ini. Begitu pula dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Di mana AA yang ada di sini itu terbatas dari 0 derajat sampai 90 derajat. Seperti itu. Kalian bisa nih buktiin lagi sendiri. Kok bisa dapat sin 90 derajat ditambah A sama dengan cos A? Kok bisa seperti ini? Kenapa seperti ini? Itu bisa kalian coba lagi seperti yang sebelumnya tadi saya contohkan. Habis itu kita masuk ke identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri ini itu sebenarnya fokusnya di sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tapi kenapa sih bisa dapat kayak gitu? Nah, kita berangkat dari
sin alfa, sin demi depannya A, miringnya C. Sin alfa sama dengan A per C, cos alfa sama dengan cos itu samping per miring. Samping per miring berarti B per C, dan tan alfa itu sama dengan A per B. Dimana jika sin alfa ini kita kuadratkan akan memperoleh hasil A kuadrat per C kuadrat. Dan jika cos alfa ini kita kuadratkan, itu akan menghasilkan nilai B kuadrat per C kuadrat. Jika sin kuadrat dan cos kuadrat ini kita jumlahkan, itu hasilnya akan seperti ini nih. Kita akan menemukan A kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat. Dimana kita sendiri tahu dari teorema Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat itu sendiri bernilai C kuadrat. Yang artinya sin kuadrat plus cos kuadrat alfa sama dengan C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Sehingga untuk setiap besaran sudut alfa berlaku 1. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, yang ini tuh mengikuti. Jadi, ini cosnya kita pindah ruaskan. Jadi, sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Untuk poin 2 dan 3, itu juga mengikuti dari poin 1. Dimana di poin 2, itu persamaan di poin 1 ini kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa 1, cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa itu bernilai kotangan, 1 per sin kuadrat alfa itu kosekan kuadrat alfa. Nah, untuk yang poin 3, itu poin 1 semuanya kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Seperti itu. Jadi, untuk identitas trigonometri ini, poin pentingnya kita harus mengetahui sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Yang selanjutnya kita masuk ke aturan kosinus. Gambar di samping merupakan segitiga ABCD dengan garis tinggi. BC sama dengan dimana BC itu A, dan AC itu B, dan AB itu C. Nah, aturan sinus. Aturan sinus itu sisi A atau sisi A itu yang ini, atau sisi BC, sisi A per sin alfa itu setara dengan sisi B per sin sudut B. Dan setara juga dengan sisi C per sin sudut C. Intinya begini nih, kalau untuk aturan sinus itu sisi per sin sudut dari hadapan sisi itu akan bernilai sama, kayak gitu untuk segitiga, untuk aturan sinus. Dan untuk aturan kosinus itu ada 3. Yang pertama itu A kuadrat A, ini sisi di depan sudut A atau BC, itu sama dengan BC kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi 2 kali BC cos alfa, cos sudut A, begitu. Atau cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Untuk aturan kosinus itu simpelnya begini. Sisi di depan suatu sudut, misalnya sudut A. Sisi di depan sudut A jika dikuadratkan akan bernilai jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang tersisa dikurangi 2 kali sisi-sisi tersebut dikalikan dengan cos sudut tersebut. Karena tadi cos yang dimisalkan itu cos A. Karena tadi yang dimisalkan itu sudutnya sudut A, jadi di sini kita cosnya cos A. Kayak gitu. Begitupun yang di B kuadrat. B kuadrat itu dia berarti sisi di depan sudut B. Nah, B kuadrat
sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos sudut B. Kayak gitu. Sama juga untuk yang C kuadrat. C kuadrat berarti sisi di depan sudut C. Itu bernilai A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos sudut C. Seperti itu. Nah, sekian dulu nih materi mengenai trigonometri. Semoga bisa dipahami ya dan berguna untuk kedepannya. Terima kasih.